wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Yusuf dengan NIM 90500122108. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa poin-poin dari ekonomi moneter Islam, yang mana ini adalah tugas pengganti MIT dari mata kuliah Sistem Moneter Islam. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Nah, apa itu ekonomi moneter Islam? Ekonomi moneter Islam adalah cabang dari ekonomi Islam yang berfokus pada kebijakan dan praktik moneter sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi ini, tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dengan menghindar unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Ekonomi moneter Islam berfokus pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dengan menghindari riba dan mengedepankan bagi hasil. Sedangkan ekonomi moneter umum lebih fleksibel dengan mengutamakan efisiensi pasar, tingkat suku bunga, dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan konvensional. Dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep ekonomi Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif. Nah, ruang lingkup keuangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada financial service. Ini merupakan bidang keuangan yang berhubungan dengan pembuatan, desain, dan konsultasi produk finansial, baik kepada individu, bisnis, maupun pemerintah. Bidang ini berkaitan dengan jasa keuangan yang meliputi loan officers, pialang, dan juga konsultasi keuangan. Kemudian yang kedua ada managerial finance, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas manajer keuangan di perusahaan aktif dalam mengelola keuangannya. Aktivitas tersebut meliputi penyusunan batch, peramalan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, dan mencari dana dan investasi. Nah, adapun beberapa lembaga terkait seperti lembaga keuangan bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah, yang mana kegiatannya yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di sini khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan sehingga perekonomian lebih merata dan terjangkau luas. Kemudian ada juga lembaga keuangan non-bank seperti pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura syariah, dan lembaga pembiayaan. Nah, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Kemudian, ekonomi Islam tidak mengenal konsep time value of money, tetapi economic value of time, yang mana faktor yang menentukan waktu adalah sebagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Uang dalam perspektif ekonomi Islam adalah alat untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan. Dan sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, menumpuk uang sangat dilarang sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya. Pasar uang syariah adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga. Kemudian pasar modal syariah adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal jangka panjang tanpa melanggar
melanggar prinsip syariah tentunya. Nah, instrumen pasar uang konvensional itu seperti sertifikat Bank Indonesia, surat perbendaharaan negara, deposito antar bank, kemudian ada commercial paper, dan surat berharga pasar uang. Kemudian instrumen pasar uang syariah itu seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, sertifikat investasi mudharabah antar bank, ada wadiah antar bank, kemudian repositori syariah, dan surat perbendaharaan negara syariah. Nah, di sini instrumen pasar uang konvensional dan syariah di Indonesia itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Namun, perbedaannya terletak pada prinsip dan akad yang digunakan. Instrumen syariah itu pastinya menghindari unsur riba dan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan yang dimaksud dengan bank syariah, yakni bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah atau unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dan melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana masyarakat, penyalur dana kepada masyarakat, dan pelayanan jasa bank. Kemudian ada pun fungsi lembaga keuangan non-bank, yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Terdapat beberapa peranan lembaga keuangan non-bank, yaitu peran tabungan, peran kekayaan, peran likuiditas, peran kredit, dan pembayaran. Baik, saya kira itu dari saya. Bila mana ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment.